Apa yang membuat Anda bisa terjun ke dunia film di usia yang sangat muda? Well, sebenarnya I started out di apa ya, lebih ke modeling sih. I did my first commercial when I was 2 years old. Karena dorongan dari orang tua juga, my mother used to work at an advertising agency. Dia punya banyak channel yang akhirnya nge-link aku ke banyak casting. Jadi I did that for about maybe 10 years. Dari umur 2 tahun sampai umur 12-13 tahun. Terus pada saat umur 13 tahun, I got this quite a huge commercial yang juga sebenarnya memberikan aku lumayan banyak recognition sampai akhirnya aku bertemu dengan manajer aku dan dialah yang pertama kali membawa aku keliling-keliling ke beberapa production house untuk mulai casting film. Jadi sebenarnya manajerku ini sih juga yang lumayan apa ya, punya a big role lah dalam the beginning of my career. Apa yang dicari dengan menjadi artis? I mean, do you have anything personal yang Well, pas pertama kali mulai mungkin sebenarnya yang membuat aku tuh termotivasi dan juga apa ya, semangat untuk shooting, casting dan segala macamnya itu karena I felt really proud, I guess, and happy to be able to earn my own money at such a young age. Tapi lama-kelamaan sebenarnya I realized that it's not just about the money, but for me it's also like a huge learning experience, being able to meet such wonderful and talented people, learning a lot from them, dan juga menurut aku dari main film itu, aku juga jadi lebih bisa belajar tentang diri aku sendiri sih, knowing my limits, knowing what limits I need to, apa ya, kayak pokoknya boundaries yang harus aku break gitu, supaya aku juga bisa living more to my full potential. Dan overall, I think it's a learning process, self-fulfillment, dan doing what I love sih, basically. dengan usia yang masih muda, adakah halangan-halangan yang menghadapi selama production with age difference in school? Banyak banget, apalagi pas pertama kali mulai itu kan masih SMP, masih sekolah. Pertama kali itu susah banget untuk apa ya, managing jadwal di antara sekolah dan juga kalau ada kerjaan, misalkan ada syuting atau photoshoot. Pastinya pas masih sekolah, aku memprioritaskan sekolah. Terutama kalau lagi ada ujian, belajar, I mean like I have to finish school. Tapi di satu sisi aku juga ngerasa kayak yang di Indonesia kan cepet sekali ya adanya apa ya, generation baru, model-model baru. I mean the competition is quite tight. I think not just here but anywhere in the world. So di satu sisi aku juga ngerasa ini adalah momen aku yang harus aku manfaatin sebaik-baiknya. So I keep it quite balanced. Mungkin awalnya tuh challenge-nya adalah harus berhubungan dengan orang-orang dewasa di usia yang muda, harus bisa memposisikan diri aku tuh nggak sebagai anak kecil, tapi as a professional who's working. Dan apalagi ya, dulu tuh aku juga orangnya lumayan nggak pedean, terus pendiam, pemalu, suka takut. Being in this sort of industry has taught me to come out of my comfort zone, belajar terus, dan apalagi ya, terus berusaha menjadi orang yang lebih baik lah. Ngomong-ngomong, gimana perasaannya dapat berperan sebagai Lintang? Kan bisa cerita sedikit tentang karakter ini seperti apa? What makes you interested memerankan dia? Seru sih sebenarnya. I mean like, aku pertama kali baca skrip dan juga baca bukunya, aku suka ceritanya. It's very light, fun banget. Terus pas aku tahu, maksudnya settingnya di Belanda, I've never been to the Netherlands before. Jadi maksudnya kayak, wah menarik nih, ada proyek film. Maksudnya aku bisa ya berkarya dan sekaligus bisa jalan-jalan, syuting di luar negeri dan segala macam. I mean it's a very fun experience gitu. Karakter Lintang sendiri itu dia sebenarnya apa ya, perempuan yang baik, very playful, terkadang cuek. I mean sebenarnya banyak hal yang kontradiktif sih dalam diri dia sendiri gitu. Maksudnya kayak she's quite a control freak yang suka ngatur teman-temannya dan segala macam, tapi di satu sisi dia juga suka yang kayak kebingungan sendiri. Terus dia itu orangnya cuek, tapi kalau sama teman-temannya suka manja. Dan she thinks she knows it all, she thinks she knows where she's going, tapi di satu sisi masih ada kekosongan gitu yang kayak nggak pernah hilang gitu. Dan di film Negeri Panoramanya kan sebenarnya kalau
dari tokoh Lintang sendiri yang dia cari itu adalah si figure love. So I mean, Negeri Panoranya is basically a very light movie. It's about friendship and love. So I had quite a lot of fun sih working on it. Waktu when you were reading it and then abis itu main filmnya, did you have like a favorite di antara 4 itu? Like maybe, oh I want her to end up with this one. Maybe more chemistry. Not really, actually. I kind of like the ending. I mean, like Lintang with Wicak, I think they're like the perfect combination. Karena Wicak itu, I think, is the guy that every girl wants to end up with. The wise guy, the guy who's really just like sweet and kind and knows the right way to go, I think. Imam lah, sosok imam yang benar. Setelah mendalami karakter Lintang dan main film Negeri Panoranya, bagaimana transisi terus ke I Am Hope dan ke karakter dan drama yang lebih serius gitu dari Mia? Well, jeda waktu dari produksi film Negeri Panoranya sama I Am Hope kebetulan lumayan lama ya, ada sekitar 3 bulan off. Dan untuk di proyek film I Am Hope sendiri, sebenarnya itu lumayan dadakan sih aku ikut proyek itu. Aku baru diajak casting untuk film itu tuh kurang lebih sebulan sebelum produksi. Jadi waktu persiapannya juga sebentar banget, tapi aku merasa beruntung banget bekerja sama orang-orang yang sangat profesional, yang sangat suportif. Selama 2 minggu sebelum syuting kita benar-benar intensif barengan terus, research tentang penyakit kanker itu sendiri. Dan kalau untuk karakter Mia sendiri as a person, sebenarnya lumayan ada banyak kemiripan sama diri aku in real life, so wasn't really that difficult. Paling lebih ke bagian emosionalnya sih, kayak aku lebih harus research dan banyak ketemu sama orang-orang yang mungkin pernah experience terkena penyakit kanker dan to know more about how they feel during the process of it all. Dan mungkin karena ada misi sosial yang baik di yang melatar belakangi film ini, aku ngerasa itu sih yang ngebuat prosesnya tuh akhirnya lancar-lancar aja, karena ya mulialah kita berkarya untuk suatu hal yang baik. Nanti malam kan ada Negeri Panoranya ditayang di EFF. Apa ada pesan untuk para penonton? Pesan aku untuk para penonton lebih pada have fun, nggak usah terlalu banyak mikir, filmnya light banget, fun banget. Just hope that you guys will be entertained. Thank you.